Halo Gibahaners, bagaimana kabarnya? Welcome back to again. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Masih anget-anget nih guys. Film ini akan sedikit mengerewaskan, di mana adegan-adegannya menguji adrenalin kita. Dan tentunya membuat para ibu-ibu di rumah diam sejenak gibahin tetangga. Karena film ini sangat mengedukasi pemikiran kalian agar menambah wawasan pengetahuan kalian yang tadinya nol, ya atulah nambah setengah-setengah mah atunya. Dan dipintangi oleh Mila Jovovich, dia juga aktor utama di film Resident Evil. Ya, dan juga ada om saya yang bernama Tony Jaa, terkenal dengan Ongbek-nya. Kalian pasti tahu ya. Bakal tambah seru nih guys, dan menegangkan filmnya pasti Kem. Film ini menceritakan sekelompok pasukan khusus yang tersedot ke dunia lain. Mereka bertempur dengan monster purba yang amat kuat, bukan obat kuat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Gaskuy. Oi oi oi. Di awal film, kita diperlihatkan kapal pemburu yang sedang berlayar di atas pasir. Tanpa disadari, gesekan kapal itu membuat makhluk aneh di dalam pasir muncul, lalu mengejar kapal mereka. Monster itu disebut dengan Diablos. Diablos menyerang kapal itu hingga membuat para pemburu tewas seacan gajihan. Satu pemburu tunggal terjatuh dari kapal hingga dia tertinggal oleh kawanannya. Pria ini bernama Hamle. Dan film Monster Hunter pun dimulai. Scene berpindah ke dunia kita. Terlihat ada sekelompok pasukan yang sedang mengintai pasukan musuh. Pasukan itu dipimpin oleh Kapten Natalie. Kelompok itu terdiri dari Das, Lee, Marcel, Stellar, dan X. Lalu Kapten Natalie mendengar suara pesan dari WA. Terdengar pasukan itu sedang meminta bantuan ke markas. Tiba-tiba, ada badai petir muncul dari balik bukit. Lalu Kapten Natalie memerintahkan pasukannya untuk menghindari badai itu. Badai melaju dengan sangat cepat, sampai-sampai mobil mereka masuk ke dalam badai. Kemudian di tengah jalan muncul beberapa batu pembatas tepat di sisi mereka. Batu tersebut memunculkan aksara kuno yang bercahaya. Lalu percikan energi keluar dan membentuk sebuah portal. Semua pasukan masuk ke dalam portal, lalu mengguncang mereka berkali-kali. Natalie dan pasukannya pun terkejut saat melihat di kelilingnya menjadi padang pasir yang tentunya tidak ada Alfamart atau warung kangge ngopi. Natalie menyuruh X untuk ke bukit melihat di sekelilingnya, sementara yang lain mempersiapkan peralatan perang. X melihat sesuatu di atas bukit dan menyuruh yang lainnya untuk melihatnya. Mereka menemukan sisa-sisa bangkai dari tim tentara yang tersedot ke sini. Yang awalnya mereka akan diselamatkan. Saat mendekati, semua penumpang di mobil tersebut sudah hangus terbakar. Bahkan, pasir di sekitarnya pun berubah menjadi kaca saking panasnya. Natalie dan yang lain memutuskan untuk bergerak, mencari tempat yang aman. Dari kejauhan, Hamli yang labuh dari kapal sedang mengawasi. Pasukan itu lalu berhenti karena direwaskan oleh tulang yang sangat besar yang terkubur di dalam pasir. Kemudian Hamli memberikan sinyal perhatian kepada mereka dengan memanah tulang tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba monster di dalam pasir itu muncul dan mengejar mereka. Mereka pun menembaki Diablo dengan sekuat tenaga. Tapi serangan mereka tidak berpengaruh ke monster tersebut.
Setelah berusaha melawan, Diablo berhasil menghantam mobil mereka. Satu orang tertusuk dan berniat meledakkan dirinya. Tapi Diablo masih kuat karena obat kuat yang dimakan. Natalie dan timnya lari ke arah bebatuan. Diablo mengejar di belakang. Dan Hamli berusaha menolong mereka. Akhirnya Diablo pun menyerah dan kembali ke pasir. Kemudian, mereka sadar bahwa mereka berada di dunia yang tidak mereka kenal. Natalie berusaha menenangkan mereka untuk tetap bertahan dan bertarung. Namun tiba-tiba, monster lain yang bernama Nersila menyerang Natalie. Dan Natalie tidak sadarkan diri dan ditinggal oleh kawanannya. Mereka kembali melakukan perlawanan, tapi satu persatu monster itu berhasil menangkap mereka. Singkat cerita, Natalie terbangun di dalam kantung kepompong, dan dia melihat teman-temannya sudah tidak bernyawa. Natalie mengumpulkan barang seadanya, dan segera melarikan diri dari sana. Di tengah perjalanan, dia dikejutkan oleh Lee yang ternyata masih hidup. Namun Lee kesakitan dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, monster kecil menetas dari tubuh Lee dan sayangnya Lee tewas dimakan oleh monster itu. Natalie berusaha untuk keluar dari sana. Dan di sini, yang hampir jantung saya coplok, anjir. Akhirnya Natalie bisa dengan selamat keluar dari sana. Karena monster yang bernama Nersila takut matahari, mereka pun tidak berani mengejar Natalie. Kemudian, Natalie mengobati lukanya dengan serbuk peluru. Dan kembali berjalan untuk bertahan hidup sampai akhir. Tanpa bisa bikin status WA yang ada emot sedih. Secara tidak sengaja, Natalie melempar batu. Dan Diablo lalu muncul di dalam pasir dan dia pun terjebak. Natalie yang kehausan pun berusaha mencari air aqua. Sayangnya air sudah tercemar. Singkat cerita, akhirnya dia sampai di tempat kapal yang karang. Saat mencari minum, tiba-tiba Hamli muncul di sana. Dan pertarungan antar mereka pun terjadi. Dengan jurus ombaknya, Natalie berhasil ditangkap oleh Hamli. Kemudian Hamli membawa Natalie ke tempat persembunyiannya. Dengan teganya, Natalie yang kehausan kalah di bibit taku si Hamli. Haduh. Keesokan harinya, Hamli mengawasi keadaan sekitar. Tetapi ketika masuk ke dalam, dia dipukul sampai pingsan oleh Natalie. Dan sekarang Hamli pun jadi tawanan Natalie. Dan Hunter menendang air yang hendak diminum oleh Natalie. Karena marah, dan akhirnya ucing jeung anjing garlut deui. Saking fokus bertarung, mereka sampai keluar dari tempat persembunyiannya. Dan akhirnya, Hamli masuk ke dalam sarang Nersila. Ih, takut. Kemudian dengan segera Natalie menolong Hamli. Karena Hamli tidak bisa bahasa Inggris, mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Natalie memberikan Silver Queen dan Hunter memberikan air aqua. Dan akhirnya mereka pun baikan. Singkat cerita, Natalie dan Hamli ingin pergi ke mobil yang terdapat senjata untuk mengalahkan Diablo. Tetapi Hamli mempunyai rencana untuk mengalahkan Diablo dengan racun sang monster Nersila. Natalie akhirnya menjadi umpan untuk memancing monster itu keluar. Saat gelap tiba, akhirnya monster menyerang dan kawanan Nersila pun masuk dalam perangkap mereka. Dan Hamli berhasil membunuh monster tersebut. Keesokan harinya, Natalie dan Hamli melakukan persiapan untuk mengalahkan Diablos.
Mereka pun berlatih dan memilih senjata yang akan digunakan. Begitupun dengan peralatan tempur yang lain. Singkat cerita, hari pertempuran pun tiba. Setelah dipancing, akhirnya Diablo pun keluar. Dan mereka berlari untuk mendapatkan senjata di mobil tempur Natalie. Di sini, bagian Hamli yang menjadi umpan. Dan berhasil menembakkan anak panah tepat di mata Diablo. Di saat si Hamli akan kena hantam, Natalie dari arah lain menembaki Diablo dengan senapan mesin. Pandangan Diablo kabur. Seketika itu juga Diablo ditembak dengan roket oleh Natalie. Natalie yang terbanting dalam mobilnya, namun Hamli tiba-tiba menusukkan pedangnya di kepala Diablo. Saking kuatnya Diablo, Hamli terpentalkan dan Diablo pun masih bertahan. Natalie pun bergegas untuk menuntaskan tugasnya tersebut. Alhasil Diablo pun tumbang. Dengan sekuat tenaga, Natalie membawa Hamli yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Hamli siuman dan mereka meneruskan kembali perjalanannya. Setelah cukup lama berjalan, Hamli dan Natalie tiba di suatu tempat yang begitu indah. Dengan dipenuhi tumbuhan dan juga sungai yang mengalir, beserta para hewan purba pemakan tumbuhan, yang bernama Arceros. Ketika Natalie ingin meminum air di sana, secara tiba-tiba dia direwaskan oleh sosok monster. Dan mereka pun beristirahat sambil menyantap buruan yang mereka tangkap. Ketika malam tiba, mereka dikejutkan oleh hadirnya sosok monster lain yang datang ke sana berupa naga api yang bernama Ratalos. Naga itu membakar hutan dan mengakibatkan monster lain berlarian. Secara tiba-tiba sang kapten datang menyelamatkan mereka. Natalie pun ikut membantu. Begitupun dengan kelompok pemburu kapal lainnya. Karena salah paham, Natalie pun dipenjarakan. Kemudian Natalie berusaha melarikan diri dengan menyebol gembok yang terpasang di sana. Begitu mau kabur, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok kucing raksasa yang merupakan koki di kapal tersebut. Sang kapten akhirnya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Dia melakukan itu karena merasa terancam oleh orang-orang dari dunianya Natalie, yang dulunya pernah datang ke sana. Di sana sang kapten menjelaskan kalau di Menara Langit buku kuno menjelaskan untuk menyeberang ke dunia lain. Sebagai senjata makan tuan, akhirnya suku itu musnah oleh alat yang dibuatnya sendiri. Mamam Syah, kapten mengatakan membiarkan gerbang antara dunia akan menimbulkan kehancuran. Sang kapten berniat menghancurkan menara itu yang dijaga oleh para naga. Natalie diminta membantu dengan harapan Natalie bisa pulang ke dunianya. Keesokan harinya, mereka pun segera pergi ke Menara Langit yang berada di sebuah gunung. Setelah lama mendaki, akhirnya mereka pun tiba di sana. Dan setelah bersiap, sang naga Ratalos datang ke sana menghadang mereka. Pertempuran dengan sang naga pun terjadi. Ketika saat Natalie berusaha mengalahkan naga, tiba-tiba portal terbuka dan pas Natalie terpojokan, dia terpaksa melompat ke dalam portal. Begitu bangun, Natalie sudah kembali ke dunianya. Dan tim penyelamat berusaha membawa Natalie pergi dari sana. Namun sang naga ikut menyeberang dan tiba-tiba menyerang mereka. Satu persatu naga itu membakar dan menghabisi mereka tanpa sisa. Tank pesawat tidak bisa mengalahkan naga itu.
Dengan penuh keberanian dan amarah yang melanda, Natalie menyayat sayap naga itu. Sampai akhirnya Natalie melemparkan bom ke mulut sang naga. Pas naga itu bangun, Hamli dan kawan-kawan datang ke sana untuk menyelamatkan Natalie. Hamli meledakkan semua panahnya dan akhirnya membuat Ratalos tumbang. Sang kapten pun datang membantu, namun saat situasi sudah aman, Raja Naga datang ke sana. Mereka harus mengalahkan naga itu dan kembali untuk menghancurkan menara langit. Dan film pun tamat. Gimana tuh menurut kalian? Menurut gue film ini sangat seru sih dan menguji adrenalin ya. Dan ya nggak menggabutkan lah di dalam videonya. Gue pamit ya. Yo yo yo.